Suamiku pewaris utama. Bab 29. Sang Direktur mengancam. Tak lama sesudah itu, Hendy meninggalkan ruang kendali tersebut, diiringi oleh Ivory juga Hans, sementara Rams dan anak buahnya, masih tetap berada di dalam ruang tersebut. Tuan muda memang benar-benar sangat luar biasa sekali, terobosannya tidak bisa dianggap enteng. Aku yakin beberapa minggu ke depan atau bulan, cadangan minyak yang telah dibelinya akan meroket harganya. Aku sangat bangga bekerja dengannya. Gumam Ram lirih pada diri sendiri. Apakah ada keinginan Tuan yang selama ini belum terkabul? Tanya Ivory tiba-tiba ketika mereka sudah keluar dari ruang kendali itu. Maksudmu? Tanya Hendy balik bertanya karena penasaran. Mungkin Tuan berniat untuk melakukan sesuatu, tapi Tuan lupa, jadi aku sekedar mengingatkannya saja. Jawab Ivory asal menebak, dengan tujuan mengusir rasa canggung di antara mereka berdua. Hendy menghentikan langkahnya, kemudian berpikir sejenak, apa kira-kira keinginannya yang belum terkabul, dan belum sempat dilaksanakannya akibat lupa. Tapi tak lama sesudah itu, Hendy menepuk keningnya sendiri sambil berkata, "Astaga! Aku sampai lupa, padahal aku sudah membicarakan tentang sesuatu yang penting dengan Paman Tiger, tapi aku benar-benar lupa. Untung saja kau mengingatkanku Ivory, terima kasih. Ada perundingan apa antara Tiger dengan Anda Tuan?" Tanya Ivory ingin tahu. "Oh itu, kemarin kami ada membicarakan tentang rencana untuk mengembangkan desa tempat Paman Tiger tinggal, untuk menjadi suatu tempat tujuan wisata, yang berskala besar. Padahal kami berdua sudah menyetujuinya, tapi aku lupa untuk memberikan mandat kepada orang-orangku untuk pergi ke sana. Dan satu hal lagi yang aku lupa, yaitu tentang rencanaku untuk membangun infrastruktur di suatu daerah yang terpencil, di mana aku pernah tinggal di sana, selama kurang lebih 9-10 tahun. Memangnya kapan itu Tuan, dan di mana?" Tanya Ivory penasaran. "Apakah kau ingat? Ketika umurku 10 tahun, aku kan diculik oleh sindikat perdagangan manusia, dan karena itu, kakek serta kedua orang tuaku merasa sangat kehilangan. Aku ditolong oleh sepasang suami istri saat itu, dan akhirnya diangkat menjadi anaknya, karena mereka tidak tahu identitasku. Di sana, aku disekolahkan sampai tamat. Setelah menginjak dewasa, aku merantau di kota B, untuk melanjutkan pendidikanku, dengan kuliah di salah satu universitas ternama di kota itu. Ternyata begitu. Maafkan aku Tuan muda, kalau telah membangkitkan kenangan buruk Tuan." "Tidak apa-apa Ivory. Oh ya, sebaiknya kita istirahat saja. Apakah kau akan menginap di vilaku, atau di salah satu hotel yang ada di kota ini?" Tanya Hendy berharap. "Lebih baik aku menginap di hotel saja Tuan, karena aku pun sebenarnya butuh istirahat, dan butuh situasi tenang. Apakah di tempatku ini tidak tenang?" "Bukan begitu Tuan, tapi..." "Ah sudahlah. Kau boleh pergi. Hati-hati di jalan," ucap Hendy, sambil melambaikan tangannya, ketika meninggalkan Ivory sendirian di luar villa. Aku tak habis pikir dengan Tuan muda Hendy, sebagai seorang laki-laki, tidak ada peka-pekanya terhadap perasaan wanita, atau memang hatinya sudah tertutup, akibat kegagalan rumah tangganya dulu. Batin Ivory dalam hati. "Ah sudahlah. Untuk apa aku memikirkan masalah itu? Masih banyak hal yang jauh lebih penting daripada ini." Gumam Ivory lirih kepada diri sendiri, kemudian melangkah pergi menuju ke mobilnya. Tak lama sesudah itu, dia sudah berada di dalam mobil dan mengendarainya, menuju ke salah satu hotel ternama di kota Golden City. Sementara di bagian Hendy, setelah meninggalkan Ivory sendirian di luar, di dalam perjalanannya masuk ke dalam villa, hatinya berkata, "Apakah sikapku terhadap Ivory tadi tidak berlebihan? Sepertinya dia banyak berharap terhadapku. Tapi sayangnya,
Hatiku benar-benar telah tertutup, dan sulit untuk dibuka kembali. Butuh waktu lama untukku bisa menata hati kembali, karena saat ini, di dalamnya hanya ada dendam dan pembalasan saja. Aku takut wanita yang mencintaimu akan terluka karenanya. Setelah kupikir-pikir, masalah itu tidak begitu penting bagiku. Melawan 100 orang musuh, akan lebih mudah daripada melawan perasaan satu perempuan. Merepotkan saja. Batin Hendy dalam hati, kemudian melangkah pergi. Begitu masuk ke dalam vilanya, Hendy mendapati Hans sedang memberikan instruksi kepada bawahannya. Melihat kedatangan Hendy, Hans dan lainnya segera berdiri, dan memberi hormat ke arah Hendy. "Salam hormat Tuan Muda," ucap mereka serempak. "Ya, salam kalian aku terima. Kalau boleh aku tahu, ada permasalahan apa Hans?" "Tidak ada apa-apa Tuan Muda. Aku cuma sekedar memberikan pengarahan kepada mereka, untuk meningkatkan penjagaan di villa Tuan ini." Apakah ada masalah yang gawat, hingga kau mengerahkan begitu banyak pengawal di kediamanku ini?" "Keselamatan Tuan adalah prioritas utama bagi kami. Sedikit saja kulit Tuan lecet, maka kami akan merasa sangat bersalah sekali. Untuk itulah, tanpa dipaksa, kami sendiri yang berinisiatif, untuk memperketat penjagaan di villa ini." "Ternyata begitu, kukira ada apa." "Oh ya Tuan. Tadi ada penghuni villa sebelah katanya, yang datang ke sini ingin bertemu dengan Tuan." "Memangnya siapa nama penghuni villa sebelah itu?" tanya Hendy penasaran, karena selama ini, Hendy belum pernah bersosialisasi dengan siapapun di komplek villa tersebut. "Apakah dia tahu siapa yang tinggal di villa ini?" tanya Hendy lagi. "Tidak Tuan, tapi dia penasaran saja, ketika melihat begitu banyaknya pengawal yang berjaga villa ini." "Kalau dia tidak tahu siapa penghuninya, lalu kenapa dia masih tetap ingin datang menemuiku?" tanya Hendy semakin penasaran. "Dia cuma ingin berkenalan saja Tuan, untuk menyambung tali silaturahmi, itu saja alasannya." "Oh begitu, baiklah, dan terima kasih atas informasinya Hans." "Sama-sama Tuan Muda," jawab Hans sambil membungkuk. Setelah Hendy meninggalkan mereka, Hans segera mengambil alih pembicaraan, dengan berkata, "Menurut mata-mata yang disebarkan oleh Burgon, ada indikasi bahaya yang mengarah kepada Tuan Muda. Untuk itu, aku perintahkan kepada kalian semua, untuk memperketat pengawalan di sekitar villa ini, jangan biarkan satupun orang tak dikenal masuk, tanpa diperiksa terlebih dahulu." "Baik Bos," jawab mereka serempak, kemudian membubarkan diri menuju posnya masing-masing. "Maafkan aku Tuan, karena tidak berterus terang kepada Tuan. Aku tidak mau mengganggu waktu istirahat Tuan. Masalah ini bukanlah masalah besar, dan aku yakin, aku dan orang-orangku, bisa menanganinya dengan mudah." Batin Hans dalam hati. Menurut informasi yang disampaikan oleh orang-orangnya Burgon, ada sekelompok kecil orang yang ingin memaksakan kehendaknya, untuk bertemu dengan Tuan Muda, padahal sudah disampaikan, bahwa Tuan Muda tidak ingin diganggu, tapi mereka tetap memaksa. Aku penasaran, siapa sebenarnya orang-orang itu, kenapa begitu ngotot ingin bertemu dengan Tuan Muda. Mereka mengatakan, mengenal Tuan Muda Hendy dengan baik, tapi siapa? Kata hati Hans semakin bingung. Sebaiknya aku selidiki saja sendiri, untuk memastikan, apakah orang-orang itu datang membawa ancaman atau tidak. Di mana Robin ya? Seharian ini, aku belum ada melihatnya. Aku lupa. Ternyata dia tadi ditugaskan oleh Tuan Muda Hendy, untuk mengurusi proyek baru di lahan yang baru saja dibelinya. Mungkin saat ini, dia sedang istirahat atau sedang menjalankan tugasnya. Sebaiknya aku telepon dia saja. Gumam Hans pada diri sendiri.
Tapi setelah 3 kali dihubungi, handphone Robin tetap tidak aktif. Ada apa ini? Kata hati Hans khawatir. Ah, tak mungkinlah. Robin bukanlah orang lemah. Dia si dewa kematian, tak akan mudah diprovokasi dan diintimidasi oleh orang lain. Aku yakin, saat ini, dia sedang tidur atau handphonenya memang benar-benar kehabisan baterai, dan dia belum sempat untuk mengecasnya. Tapi tunggu dulu. Orang-orang yang tadi ingin bertemu dengan Tuan Muda Handy itu, sikap mereka sangat mencurigakan sekali. Dua di antara mereka, matanya sangat liar mengawasi villa ini. Walaupun dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, tapi aku bisa mengetahuinya dengan mudah. Aku harus cari tahu siapa mereka. Sebelum api angkara membesar, maka api kecil itu harus dipadamkan terlebih dahulu. Ucap Hans sambil melangkah pergi, menuju ke arah anak buahnya yang sedang berjaga di luar. Tak lama setelah dia sampai di depan anak buahnya, Burgon datang dengan terburu-buru kemudian berkata, "Hans, apakah kau tahu bahwa orang yang datang tadi itu adalah sekelompok berandalan dari pinggiran kota B, yang menurut kabar, telah menganiaya Garvin hingga mati. Mereka datang ke sini, untuk meminta pertanggungjawaban dari Tuan Muda, karena menurut mereka, nama Tuan Muda disebutkan oleh Garvin itu, beberapa menit sebelum mereka melarikan diri, tapi entah apa yang telah disampaikan oleh Garvin kepada mereka. Dasar orang-orang bodoh. Mau mencari mati ternyata. Mereka kira mereka siapa? Berani-beraninya mengancam Tuan Muda Handy, dengan meminta tebusan. Ada-ada saja. Vio. Bawa 20 orang-orang terbaikmu, untuk ikut denganku. Baik bos. Jawab Vio, komandan bawahan Hans, tanpa bertanya lagi, apa dan kemana, serta kenapa. Dan kau Burgon. Apakah akan ikut atau tidak? Ya, aku ikut. Aku juga penasaran dengan sekelompok berandalan yang berani mengancam Tuan Muda kita. Ayo. Apakah kau tidak membawa orang-orangmu? Tanya Hans penasaran. Apakah kau lupa siapa aku? Bukankah kau tahu, anak buahku saat ini sedang tersebar di mana-mana? Ucap Burgon sambil tersenyum, dengan niat mengejek Hans. Benar juga katamu. Kau kan si mata dewa, tentu tidak takut dengan apapun. Kekuatanmu sudah tidak diragukan lagi, kalau berhadapan dengan mereka, ibarat semut yang mendatangi api. Ada-ada saja kau Hans. Ayo cepat pergi, ke pinggiran kota B, untuk bermain-main dengan api yang belum terlanjur besar. Ucap Hans sambil menyeringai. Handy langsung pergi ke kamarnya untuk tidur, walaupun belum begitu larut. Kondisi tubuhnya yang letih, ditambah pula banyak pikiran, menyebabkan dia mudah lelah dan mengantuk. Menjadi orang kaya, tidak serta-merta membuatnya hidup nyaman, hanya duduk ongkang-ongkang kaki, memerintah sana-sini, sambil mengamati tanpa beranjak dari tempat duduk sedikitpun. Itu semua tidak berlaku untuk Handy. Walaupun sudah super-duper kaya, dengan uang triliunan rupiah, bahkan miliaran dolar Amerika di sisinya, yang takkan habis dipakai sepanjang hidup, ditambah dengan aset perusahaannya yang ada di mana-mana, bawahan yang super setia, kuat, berpengaruh dan lain sebagainya, tidak serta-merta membuat Handy merasa terpuaskan dan hidup tenang. Ada saja masalah yang timbul mengiringi kesuksesannya, pergi satu datang yang lain, patah satu tumbuh 1000, masalah datang silih berganti, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya butuh penanganan yang tepat. Salah satu masalah yang saat ini sedang tumbuh, walau tidak begitu besar, mulai datang menghampiri kehidupan Handy, tapi yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang itu, karena semua anak buahnya tidak ada yang mau mengabarkan masalah itu padanya. Semua menganggap bahwa masalah yang datang terlalu sangat kecil, tidak pantas diurusi oleh orang sekaliber Handy, cukup mereka saja yang menangani, maka semuanya akan beres.
Tapi sepertinya, perkiraan mereka salah besar. Masalah yang mereka hadapi saat ini tidak sederhana yang mereka pikirkan. Benar-benar salah prediksi dan anggapan. Betapa tidak salah anggapan, ternyata gerombolan yang dianggap kacangan dan terlalu remeh bahkan sangat kecil, saat ini mampu menyandera seorang Robin, yang notabene-nya adalah orang kuat bahkan mempunyai julukan yang sangat mengerikan, si Dewa Kematian. Tapi tetap saja bisa ditaklukkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa orang kuat seperti Robin bisa terperdaya seperti itu, malah oleh satu kelompok kecil, preman kampung, kencing saja tidak lurus, apalagi mempunyai jurus, sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka sebelumnya. Saat ini, Hans, Burgon dan 20 anak buahnya, sudah berada di dalam markas berandalan pinggiran kota B, yang siang tadi datang ke villa, mencoba menemui Tuan Muda Hendy, tapi tidak berhasil, karena dihalangi-halangi oleh Hans dan anak buahnya yang lain. Tapi sebelum mereka pergi, salah seorang di antara mereka sempat melemparkan sesuatu ke arah anak buah Hans, lalu buru-buru pergi. Sesuatu itu ternyata adalah sebuah surat, yang ditujukan kepada Hendy, yang berbunyi, "Jika mau anak buahmu selamat, maka datanglah ke pinggiran kota B seorang diri, dan membawa uang tebusan sebesar 1 miliar rupiah. Jika dalam waktu 1 kali 24 jam tidak datang, maka anak buahmu akan dihabisi saat itu juga." Hans yang membaca surat itu, tubuhnya menjadi gemetaran, bukan karena takut, tapi karena sangat marah sekali. Betapa tidak marah, preman kampung, dan gerombolan kecil seperti itu, berani-beraninya membangunkan singa yang sedang tidur. "Ini tak bisa dibiarkan," ucap Hans sambil berteriak kuat. Beberapa anak buahnya yang saat itu ada di dekat Hans, menjadi terkejut. Tidak biasanya bos mereka bersikap seperti itu, ini pasti ada masalah gawat, tapi mereka tidak berani menanyakannya. Sedangkan di bagian Hans sendiri, setelah membaca surat ancaman tersebut, Hans segera mengumpulkan seluruh anak buahnya, untuk diberi arahan. Ketika sedang memberi arahan itulah, Hendy datang, dan menanyakan ada permasalahan apa, tapi Hans tidak mau menyebutkannya. Hans mempunyai alasan tersendiri, kenapa tidak mau berterus terang kepada Hendy, dan itulah kesalahan pertama yang dilakukannya, selama menjadi seorang pengawal. Dalam perkiraannya, ancaman itu hanya main-main saja, dan terlalu kecil, tapi dia tidak mencermati seluruh isi surat itu. Di dalam surat itu cuma disebutkan, bahwa salah seorang anak buah Hendy sedang disandera, tetapi tidak menyebutkan siapa namanya, jadi Hans hanya menganggap ancaman sebagai angin lalu saja. Tapi tidak disangka, orang yang disandera tersebut adalah orang penting, bahkan jauh lebih penting dari anak buah Hans yang lain. Ternyata anak buah yang disebutkan di dalam surat ancaman tersebut, adalah Robin, orang yang berjuluk Dewa Kematian. Hal itu diketahui, ketika Hans dan puluhan anak buahnya datang mengepung markas berandalan pinggiran kota B tersebut. Jadi begitu mereka sampai, alangkah terkejutnya mereka, ketika mendapati, tubuh Robin sedang tergeletak di lantai, dengan tangan dan kaki yang terikat, sepertinya dia tidak sadarkan diri, dan tidak mengerti kenapa Robin bisa jadi seperti itu. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Hans bertanya kepada pimpinan gerombolan tersebut dengan berkata, "Siapa kalian? Dan apa yang telah kalian lakukan kepada sahabatku itu?" Tanya Hans sambil mengepalkan kedua tangannya erat-erat. "Ternyata kau orang yang aku temui sore tadi. Mana bosmu? Kenapa dia tidak sendiri yang datang? Apakah bosmu yang kaya itu tergolong manusia penakut atau jangan-jangan?" Jawab salah seorang bawahan, pimpinan gerombolan kecil tersebut, menyela wewenang bosnya untuk menjawab. Plak, buk, baam, uug. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, orang sombong tersebut telah tergeletak di lantai,
ketika secara tiba-tiba, mendapatkan tamparan juga pukulan yang cukup kuat dari Hans. Tak cukup sampai di situ saja, Hans kembali melakukan serangannya. Kali ini yang diarah oleh Hans, adalah mulut orang yang tadi sempat menghina Hendy, dan tendangan Hans, telak mengenainya, hingga membuat mulut orang yang diserang oleh Hans tadi, pecah dan mengeluarkan banyak darah. Mati. Semua orang terkejut, ketika melihat salah satu rekannya secara tiba-tiba terdorong mundur, dan menabrak meja. Mereka tidak bisa melihat gerakan orang yang memukul rekannya tadi, karena gerakannya terlalu cepat. Tiba-tiba saja rekannya berteriak kesakitan, ketika terkena tamparan, pukulan, dan tendangan dari entah siapa. Barulah setelah orang itu berhenti, mereka jadi tahu, siapa yang telah membuat rekannya roboh dan mati secara mengenaskan seperti itu. Pimpinan gerombolan tersebut menjadi sangat marah sekali, begitu melihat salah satu anak buahnya mati, tidak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata, bagaimana marahnya pimpinan gerombolan tersebut. Tanpa basa-basi lagi, dia memerintahkan kepada anak buahnya, untuk menghabisi orang yang telah berani membunuh rekannya tersebut, tapi dihadang oleh 20 anak buah Hans, sementara Raka sendiri menghampiri Robin, yang sedang tergeletak di lantai. Tapi gerakannya kalah cepat dengan gerakan Burgon. Dalam sekejap mata, Burgon sudah berada di sisi Robin, kemudian dengan secepat kilat, mengangkatnya dan membawanya ke arah lain. Pimpinan preman yang bernama Raka, kembali dibuat marah, lalu menyerang Burgon dari belakang secara licik. Hans yang melihat gerakan Raka, yang ingin menyerang Burgon dari belakang, tidak mau tinggal diam. Dengan gerakan cepat, Hans menyerang Raka dengan satu pukulan yang lumayan keras, tapi tidak cukup untuk membuat tubuh Raka roboh, cuma terasa nyeri di areal yang terkena pukulan itu. Ternyata hebat juga kau. Bisa menahan pukulanku yang biasa. Ucap Hans sedikit terkejut. Pukulanmu seperti gigitan semut saja, yang tidak terasa sama sekali. Jawab Raka sombong, padahal bekas pukulan tadi, sempat membuat nafasnya sesak. Benarkah? Ucap Hans sinis. Raka tidak menjawab, tapi malah menyeringai. Pandangan matanya mengarah kepada anak buahnya, yang saat ini sedang menjadi bulan-bulanan lawannya, hingga membuatnya sedikit panik. Di tengah kepanikannya tersebut, Hans tiba-tiba berkata, "Mau main curang kau ya? Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa saat ini?" Ujarnya. "Aku tidak peduli siapa kalian. Yang sedang berhadapan dengan siapa, yang aku tahu adalah, bos kalian itu harus bertanggung jawab." Ucap Raka sekenanya, dan dibuat sewibawa mungkin. "Bertanggung jawab? Apa maksudmu?" Tanya Hans bingung. "Salah seorang dari ratusan manusia yang telah aku bunuh, dia mengatakan, bahwa dia sangat dendam sekali kepada bos kalian, yang bernama siapa itu, Bloon." "Ya benar Bloon," jawabnya asal menjawab. "Buk, Arhe. Kurang ajar. Beraninya kau." Ucap Raka ketika terkena pukulan yang lebih kuat dari Hans tadi, hingga membuat tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang. "Preman kampung seperti kalian. Berani-beraninya mengancam tuan muda kami, dan mengatakan yang tidak-tidak tentangnya. Kalau aku tidak bisa membuat mulut busukmu itu hancur, maka jangan panggil aku Hans, si tangan kilat." Apa kau bilang? Hans, si tangan kilat?" Ucap Raka terbata-bata saking terkejutnya. "Ya, inilah aku, puas." Jawab Hans emosi. Tuh. Tuan Hans, maafkan kebodohanku ini, yang tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa," ucap Raka gemetaran, dan terbata-bata. "Kau tahu siapa orang yang telah kau sandra itu? Kalau boleh aku tahu, memangnya siapa orang itu?" "Dia adalah Robin, si dewa kematian, dan orang yang membawanya tadi, adalah Burgon, si mata dewa."
Jawab Hans mengintimidasi. Apa? Seru Raka tidak percaya. Masih tidak percaya juga kau. Besar juga nyalimu. Bro, hentikan pertarungan ini. Cepat kalian berlutut. Ucap Raka kepada anak buahnya, yang saat ini sedang bertarung melawan anak buah Hans, walaupun pertarungan tersebut tidak seimbang, karena sudah separuh anak buahnya tumbang dan tergeletak di lantai. Anak buahnya yang masih tersisa, sekitar 45 orang lagi, mendadak menghentikan perlawanannya, dan buru-buru berlutut di lantai, mengikuti gerakan bos mereka yang saat ini juga sedang berlutut, walau sejujurnya mereka tidak tahu kenapa disuruh berlutut. Ampuni nyawa kami Tuan. Sungguh kami tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ucap Raka ketakutan. Bersambung.